Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, resmi, Timnas Indonesia hadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026, auto lolos ke babak selanjutnya. Rival Sintayong alami frustasi. Wonderkid Tottenham Hotspur batal dipanggil Bima Sakti, dan Thomas Doll buka peluang tangani Timnas Indonesia. Jadi simak terus informasi dari Timnas PES selengkapnya. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll membuat pernyataan menghebohkan ketika ditanya tentang peluang melatih Timnas Indonesia di masa depan. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Jerman itu sudah memasuki musim kedua berkecimpung di Liga Indonesia sejak melatih Persija Jakarta pada April tahun lalu. Setahun lebih berada di lingkup sepak bola Indonesia membuat Thomas Doll mengetahui pemain-pemain Indonesia. Bahkan Thomas Doll mengakui Indonesia memiliki tim nasional yang menarik bagi dirinya. Ia mengaku memiliki hasrat untuk naik level soal karir kepelatihannya. Lebih lanjut, ia menilai sulit untuk membahas ketertarikan menjadi pelatih Timnas Indonesia untuk saat ini. Hal itu lantaran dirinya masih memiliki kontrak yang cukup lama dengan Persija. Pemandangan menarik terlihat di kursus kepelatihan lisensi DPSSI yang digelar klub Liga 1 Persija Jakarta. Asisten Sintayong Jong Sokso alias JJ terlihat mengikuti agenda tersebut. Dilihat dari unggahan akun Instagram Persija Development, JJ tampak serius mengikuti kursus itu. Unggahan terbaru akun tersebut menunjukkan suasana kursus kepelatihan lisensi DPSSI yang digelar Persija. Kursus tersebut diketahui berlangsung di Nirwana Park Sawangan, Depok mulai 23 hingga 29 Juli mendatang. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak asing dengan Jong Sokso alias JJ. Dia merupakan penerjemah pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Dirinya pun beberapa waktu lalu memang tertarik menggeluti bidang kepelatihan sepak bola. Kabar mengejutkan datang dari pemain berlabel Timnas Indonesia U23 Muhammad Ridwan. Pemain berusia 23 tahun itu resmi bergabung ke klub Liga 2 Gresik United. Informasi tersebut dapat dilihat dari unggahan Instagram resmi klub pada hari Kamis kemarin. Gresik United dengan bangga menyambut kedatangan sang pemain. Klub yakin Ridwan bisa terus berkembang dan berkontribusi besar nanti. Ridwan sebelumnya memperkuat Persik Kediri dan Dewa United pada musim lalu. Dia mencatatkan 10 penampilan bersama Persik di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Di putaran kedua, Ridwan hanya dimainkan sebanyak 4 kali oleh Dewa United. Rival Sintayong di Piala AFF U23, Hwang Antuan mengalami frustasi jelang Piala AFF U23. Sebagaimana diketahui, perhelatan level umur di Asia Tenggara ini akan digelar pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Jelang ajang tersebut, The Golden Stars sejatinya sudah mengumumkan bahwa mereka akan menjalani pemusatan latihan pada akhir bulan ini. Namun di saat para lawan sibuk mempersiapkan tim, Hwang Antuan justru kekurangan pemain untuk skuad yang bakal dibawanya ke Piala AFF U23 2023. Pasalnya, klub-klub Liga Vietnam kompak menolak melepas pemain ke tim nasional, kondisi yang membuat rival Sintayong pusing tak karuan. Saking frustasinya, keputusan klub Liga Vietnam ini sampai membuat Hwang Tuan An memanggil pemain dengan usia di kisaran 17 hingga 18 tahun. Sembari mencari solusi yang tepat dan tidak merugikan baik untuk tim nasional Vietnam maupun klub kontestan Liga domestik. Penyerang Timnas Indonesia U17 Nabil Ashura membidik posisi utama di Timnas Indonesia U17 untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Ia tak gentar menghadapi persaingan karena sudah memiliki bekal menghadapi pemain Eropa. Nabil Ashura merupakan pemain jebolan Garuda Select Jilid 5. Pemain yang sempat membela Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 itu berhasil mencatatkan dirinya sebagai top skor dengan koleksi 8 gol. Tren itu tentu menjadi modal bagus bagi dirinya. Nabil Ashura menegaskan akan bekerja keras untuk masuk ke skuad Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kepercayaan diri Nabil juga tumbuh karena dirinya sempat bermain lawan-lawan berat di Garuda Select. Misalnya menghadapi Arsenal, AC Milan, hingga Inter Milan. Dengan pengalamannya itu, kemungkinan besar Bima Sakti bakal menjadikan pemain berusia 17 tahun itu sebagai andalan di skuad Garuda Asia.
Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia pernah mengundang tim juara Piala Dunia 2022 Argentina dan kini dikabarkan juga akan mengundang tim besar lain. Seakan tak mau kalah, rival abadi Timnas Indonesia Vietnam juga ingin menjajal salah satu tim peserta Piala Dunia 2022. Dilansir dari Titau 24/7, VFF akan mengundang Korea Selatan untuk menjadi lawan main. Laga uji coba ini guna mempersiapkan Piala Asia 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan Korea Selatan menjadi ide yang masuk akal karena VFF ingin melihat seberapa kuat kekuatan tim di bawah asuhan Philipp Troussard. Sebelumnya, Vietnam sendiri sudah merasakan bertanding melawan Korea Selatan di babak semifinal Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang. Laga tersebut dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 3-1. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia, Gabriel Hanwil Hafking. Ya, pemain yang kini tergabung di Akademi Tottenham Hotspur itu sebelumnya memang masuk dalam daftar pemain diaspora yang dipanggil Bima Sakti. Namun kabar buruk menghampiri skuad Garuda Asia. Pemain berusia 16 tahun itu dikabarkan batal mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Hal itu dikonfirmasi oleh pelatih Bima Sakti pada Kamis pagi tadi. Usut punya usut, sang pemain ternyata belum memiliki paspor Indonesia. Sehingga kondisi tersebut mengharuskan Gabriel dinaturalisasi yang mana hal itu akan memakan waktu. Namun Bima Sakti tetap mengharapkan pemain muda Tottenham Hotspur itu bisa diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U20 jika PSSI ingin menaturalisasi. Pemain berdarah Indonesia Brasil, Welber Halim Jardim hingga saat ini masih belum terlihat di pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Padahal dia merupakan salah satu dari dua pemain diaspora yang dipertahankan di Timnas Indonesia U17. Menanggapi hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia Bima Sakti buka suara. Menurutnya, Welber Jardim sebenarnya siap gabung dengan skuad Garuda Asia. Namun saat ini masih mengikuti turnamen bersama Sao Paulo. Sehingga sang pemain dikabarkan akan mendarat di tanah air pada awal bulan atau paling lambat minggu kedua bulan Agustus mendatang. Timnas Indonesia dipastikan bakal menghadapi Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini didapat setelah diundi di markas AOC di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis siang tadi. Di atas kertas, Timnas Indonesia diprediksi bakal menang mudah melawan Brunei Darussalam. Skuad Garuda pun bisa lolos mudah ke babak kedua kualifikasi. Namun perlu diingat, skuad Garuda tidak boleh menganggap remeh setiap lawan yang dihadapi. Nantinya babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bakal digelar pada 12 hingga 17 Oktober mendatang. Sistemnya, tim akan bertanding secara dua leg. Setelah itu, tim yang memenangkan pertandingan bakal melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya tim yang lolos akan masuk ke pot 4. Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri akan menggunakan sistem round robin dengan kandang tandang dari November 2023 hingga Juni 2024 mendatang.